Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian yang Bapak banggakan, pada masa pandemi COVID-19 ini, kalian tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara normal, yaitu dengan tatap muka di sekolah. Namun kalian diharuskan melaksanakan pembelajaran dari rumah secara online dalam jaringan atau daring. Memang ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam pembelajaran jaring, yaitu bisa dengan menggunakan WhatsApp Group atau menggunakan Google Classroom, atau ada satu lagi aplikasi disebut dengan Sigum. Itu bergantung pada guru kalian yang menggunakan, yang disepakati apakah menggunakan WA atau yang lain. Tetapi buat kita, buat kamu khususnya yang berada di Kota Binjai, kita disarankan untuk menggunakan satu aplikasi yang disebut dengan aplikasi Sigum. Apa itu Sigum? Sigum adalah singkatan dari Sistem Informasi Guru Mengajar. Aplikasi ini disediakan oleh Pemko Binjai untuk membantu kita dalam proses pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, tentu kita perlu berterima kasih terhadap Pemko Binjai, Pak Wali, Ibu Kadis Pendidikan Kota Binjai yang telah memfasilitasi aplikasi ini untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Aplikasi ini sangat mudah sekali kita gunakan karena anak-anak sekalian, para peserta didik bisa menggunakan dengan menggunakan HP masing-masing atau dengan laptop, dengan komputer atau smartphone yang sejenisnya. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana kalian atau bagaimana kita dalam menggunakan aplikasi Sigum ini dalam proses pembelajaran. Berikut akan Bapak jelaskan bagaimana masuk ke dalam aplikasi ini dan menggunakan aplikasi ini. Baik, pertama kalian bisa browsing ya dengan menggunakan aplikasi browsing di HP kalian masing-masing. Ya, sesuai dengan HP-nya. Kalau kita menggunakan laptop atau komputer, ya kita bisa menggunakan aplikasi browsing yang ada di laptop, apakah dengan menggunakan Google Chrome atau menggunakan Mozilla Firefox atau sejenisnya yang lain. Nah, setelah kita masuk ke dalam beranda browser, lantas kita ketikkan Sigum Binjai Kota .go.id. Ya, Sigum Binjai Kota, sigum.binjaikota.go.id. Nah, inilah lokasi di mana kita bisa masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, kemudian terbukalah berandanya seperti ini, Sigum. Sigum Sistem Informasi Guru Mengajar. Nah, selanjutnya, sesuai dengan status kita, apakah kita sebagai peserta didik SD atau SMP atau SMA, maka kita bisa masuk ke dalam menu ini. Di sini ada 3 menu, SD, SMP, SMA. Nah, buat anak-anak Bapak yang berada di SMP, kita bukalah SMP. Yang SMA, SMA. Nah, kita coba kita masuk ke dalam menu SMP. Ya, setelah kita masuk ke dalam menu SMP, di sini akan muncul login ya. Ini login, kalian bisa login. Login di sini, kita klik loginnya. Ya, untuk login ini, kita menggunakan username dan password yang diberikan oleh sekolah. Tentu dalam hal ini, anak-anak kami, semua peserta didik, harus didaftarkan oleh operator. Operator yang mendaftarkan peserta didik untuk bisa membuka aplikasi ini di sekolah masing-masing. Setelah didaftarkan oleh operator, maka peserta didik akan punya username dan memiliki password untuk bisa membukanya. Nah, contoh misalnya ini kita gunakan salah satu username yang ada di sekolah Bapak. Kita ketikkan misalnya username-nya. Ini biasanya diambil dari NISN masing-masing. Ya, username-nya itu biasanya menggunakan nomor induk siswa nasional atau NSN. Misalkan 0072
857638. Nah, inilah dia username-nya. Kemudian password-nya kita buat misalnya 123456. Ya, lantas kita login. Ya, muncul seperti ini. Ya, already have cannot. Oke, kita ketikkan kembali nomor yang tadi 00857638. Kemudian passwordnya kita ketikkan 123456. Ya, kita login. Oke, kita buat, ya. Kita tambahkan ya passwordnya. Kosong 00857638. Oke, passwordnya 12345678. Oke. Ya, sudah masuk. Nah, ini passwordnya 12345678. Ya, ini atas nama Haidil Fikri. Nah, ini adalah nama kalian. Ini adalah beranda kalian, dashboard kalian. Nah, kemudian akan terlihat juga mapelnya di sini. Ya, mata pelajarannya. Ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS. Kebetulan ini baru 2 mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam dashboardmu, ya. Nah, baru 2, maka yang muncul ada 2. Nah, nanti seharusnya ini ada 10 pelajaran yang harus muncul di sini. Kalau ini belum ada muncul, berarti itu belum dimasukkan oleh operator. Nah, itu perlu diketahui oleh para peserta sekalian. Kalau di sini belum ada mata pelajarannya, berarti itu belum dimasukkan oleh operator. Nah, kalau sudah dimasukkan oleh operator, maka semua akan muncul. Oke, ini ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS. Dan seterusnya nanti akan ada 10 mata pelajaran di sini. Nah, jika kamu akan masuk ke pelajaran IPA, maka kliklah IPA. Jika kamu masuk pelajaran IPS, maka kliklah IPS. Nah, kita anggap misalnya kita masuk ke pelajaran IPA hari ini. Ya, kita masuk IPA. Kita klik IPA-nya. Ya, IPA kelas 86. Kebetulan si Hadil ini berada di kelas 86. Ini akan muncul pengumuman dari gurunya. Ini kebetulan sudah ada pengumuman dari guru, ada topik 1, ada topik 2, ada materi 2. Ini sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, kita klik dulu pengumuman dari guru, apa pengumumannya. Kita klik di sini pengumumannya. Maka para peserta didik dapat melihat pengumuman apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, ini ada pengumuman penting. Pengumuman penting harus dibaca, info penting. Ini ada info-info yang harus dibaca. Oke, kita ambil yang kedua saja misalnya, atau yang pertama. Ya, kita ambil yang pertama, kita klik di sini. Klik. Ini dari Pak Budi Kurniawan ya, infonya. Pengumuman penting kepada seluruh peserta didik agar mengikuti secara aktif kegiatan pembelajaran. Berarti instruksinya, pengumumannya kepada seluruh peserta didik agar mengikuti secara aktif kegiatan pembelajaran. Ya, selanjutnya kita akan kembali ke beranda yang tadi. Ya, kita kembali ke klik SMP 3. Kebetulan ini si Haidil adalah siswa SMP Negeri 3 Binjai, mata pelajaran IPA di kelas 86. Kita klik kembali. Nah, kita akan kembali ke beranda ini, ya, khusus yang diikuti. Nah, oke, baik, kita lanjut. Bagaimana selanjutnya untuk mengisi daftar hadir? Ini penting, anak-anak Bapak semuanya, para peserta didik, ini penting sekali untuk kamu isi daftar hadirnya. Jangan sampai kamu tidak mengisi daftar hadir sehingga kamu tidak dianggap hadir. Nah, walaupun kamu sudah masuk ke dalam
situs ini. Kalau kamu tidak isi, berarti kamu tidak mengikuti. Nah, kita klik daftar hadir. Jika kamu ingin mengisi daftar hadir, kita klik daftar hadirnya. Daftar hadir, kita klik. Ya, sudah muncul. Nah, ini akan ada di sini daftar hadir, ya, tanggal 12 dan tanggal 15. Hari ini tanggal 12. Kita klik. Nah, ini submit-nya. Kalau yang ini berarti ini belum bisa dibuka. Kalau seperti ini daftar hadirnya berarti belum bisa dibuka. Yang sudah bisa dibuka itu ketika sudah ada tulisan submit attendance. Nah, submit attendance. Nah, kalau kita tak tahu bahasa Inggrisnya, kita bisa rubah ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini. Di sini kalau kita hendak mengubah dalam bahasa Indonesia. Ini Indonesian. Ya, berubah dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian ini kita klik submit-nya. Ya. Nah, akan muncul Haidil Fikri. Di sini, ini yang penting untuk diklik para peserta didik sekalian. Ini present, late, exclude, absent. Jangan klik absent berarti kamu alpha, tidak hadir. Late berarti kamu terlambat. Ketika kamu hadir, kamu akan harus klik ini present, berarti kamu hadir. Klik present. Iya, sudah, berarti kamu sudah menyatakan kehadiranmu. Simpan perubahan, simpan perubahan. Ya, maka nanti kamu akan tercatat hadir dalam kegiatan ini. Baik, anak bapak semuanya, para peserta didik sekalian, ya begitulah cara mengisi daftar hadir dalam aplikasi ini. Ya, sangat mudah bukan? Bapak pikir ini akan sangat membantu untuk kamu sekalian. Baik, para peserta didik sekalian, demikianlah penjelasan tentang bagaimana kita masuk ke dalam aplikasi ini, aplikasi Sigum ini, login, dan mengisi daftar hadir. Untuk berikutnya akan kita lanjutkan di waktu-waktu yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.